Seorang begal meronta dan menangis lantaran takut ditembak polisi. Protes sistem zonasi usia, puluhan emak-emak hadang mobil Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang. Disebut mahal, Kementerian Kesehatan menetapkan batas harga rapid test maksimal Rp150.000. Selamat siang pemirsa, iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda selama 90 menit ke depan. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai kasus pelecehan seksual yang belakangan ini marak terjadi di sejumlah daerah. Bersama saya Wilson Purba, inilah iNews yang selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari kasus hukum. Pemirsa, polisi menangkap pelaku jambret spesialis perhiasan yang meresahkan warga Yogyakarta. Modus penjambretan berpura-pura menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku menarik paksa perhiasan korban. Inilah rekaman kamera pengawas saat tersangka H melancarkan aksinya di beberapa tempat, baik di Sleman maupun Yogyakarta. Modusnya, sambil mengendarai sepeda motor, pelaku berpura-pura menanyakan alamat atau menanyakan pekerjaan kepada korban. Saat korban lengah, pelaku langsung menjambret perhiasan korban dan kabur. Berbekal rekaman CCTV yang viral di media sosial, polisi berhasil membekuk pelaku di wilayah Taman Siswa Kota Yogyakarta. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Sasaran atau korban kebanyakan adalah ibu rumah tangga. Tersangka juga telah melancarkan aksi penjambretan sebanyak 14 kali dengan modus serupa. Modusnya pura-pura bertanya. Nah, modus operandi tersebut bahwa pelaku ini sendirian yang beraksi di pagi hari. Sasarannya ibu-ibu yang apakah itu pergi ke pasar atau keluar pasar, atau ibu-ibu yang bersih-bersih depan rumah memakai perhiasan. Sejumlah barang bukti berupa sepeda motor dan uang hasil penjualan perhiasan disita polisi. Tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara 4 pelaku jambret terhadap seorang bocah terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Polisi menangkap penadah barang hasil curian yang terlibat dalam aksi jambret ini. Bisa kita pause aja. Bukan. Bocah dua. Oh, ini kapan? Seorang bocah yang sedang asyik bermain game di depan rumahnya di Jalan Rapokaling, Kecamatan Talo, Makassar, menjadi korban jambret. Video penjambretan ini pun viral dan menggegerkan warga Makassar. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap keempat pelaku. Mereka diringkus di rumahnya di kawasan Macini, Kecamatan Makassar, tanpa perlawanan. 2 pelaku berperan sebagai eksekutor, 1 mengawasi lokasi, sementara 1 lainnya merupakan penadah barang hasil kejahatan. Mengamankan 1 orang penadah. Kemudian oleh penadah itu dikembangkan, akhirnya didapatlah 3 orang pelakunya. Dan saat ini ketiga pelaku itu sudah diamankan di Polsek Talo. Barang bukti yang diamankan adalah 1 unit handphone, kemudian 1 unit kendaraan bermotor. Kini keempat komplotan jambret mendekam di sel tahanan Polsek Talo untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang perampok di Cirebon, Jawa Barat gagal karena aksinya tertangkap kamera. Pelaku sempat melawan saat akan dibekuk warga. Aksi perampokan rumah mewah di Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat berhasil digagalkan warga. Aksi perampokan ini tergolong nekat lantaran dilakukan pada sore hari. Tidak hanya nekat, pelaku juga membawa senjata api dan senjata tajam saat beraksi. Mengetahui rumahnya dirampok melalui kamera pengawas, pemilik rumah langsung melaporkannya ke Ketua RW untuk mengecek kondisi rumah tersebut. Saat masuk ke rumah, pelaku sempat menodongkan senjata kepada pembantu rumah tangga korban.
Langsung mau teriak apa mau ini ditembak sini. Sempat ditodong, Bu? Ditodong ininya kepalanya. Jadi hanya nggak bisa teriak. Terus Pak Ivannya nelpon Bang Irfan, Pak RT. Pak RT nelpon Pak RW. Pak RW kesini sendiri. Harusnya kan bawa orang banyak ya. Iya. Jangan main sendiri baik. Nodongkan senjata, setelah nodongkan ke pembantu ini, jadi nodongkan ke senjata ke saya. Nah, saya rebut, mau saya banting, karena dia kan tinggi, jadi nggak bisa. Nah akhirnya setelah dia saya rebut senjatanya nggak kena, terus dia itu ngantem saya ke sini, ke kepala, sampai ada 5 kali lah, saya bilang pakai pistol tuh. Kala jumlah, pelaku berhasil dilumpuhkan dengan dilukai di bagian kaki sehingga tidak dapat melarikan diri, yang kemudian diserahkan ke petugas kepolisian Polres Cirebon Kota. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang begal menangis meronta saat ditangkap tim buser Polsek Nanggalo, Padang, Sumatera Barat. Padahal pelaku dan 4 anggota komplotan lainnya dikenal sadis dan sering menggunakan senjata tajam saat beraksi. Rudi terus menangis dan meronta karena takut ditembak oleh tim buser Polsek Nanggalo. Begal yang dikenal sadis ini ternyata tak segarang saat melakukan aksinya. Tak puas menangkap Rudi, kepolisian Nanggalo melanjutkan perburuan dan menangkap 4 rekan komplotan Rudi yang lain. Kelima anggota komplotan begal ini sudah lama menjadi target operasi polisi karena meresahkan masyarakat. Dalam beraksi, mereka kerap menodong korbannya dengan senjata tajam dan menguras barang berharga korban. Saat sekarang sudah lengkap semua karena memang pelakunya 5 orang dan masih kami kembangkan untuk pencarian barang bukti lainnya. Atas perbuatannya, kelima orang pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang karyawan bank di Kabupaten Aceh Barat Daya menggelapkan uang nasabah 6 miliar rupiah. Pelaku kesulitan menggunakan uang tersebut dan akhirnya ditangkap polisi. Memanfaatkan wajah cantiknya, wanita ini berhasil memperdaya 6 nasabah salah satu bank BUMN. Tak tanggung-tanggung, uang nasabah yang berhasil dibawa kabur senilai 6 miliar rupiah. Modusnya RS alias Vina menawarkan hadiah besar jika korban mau menabung di bank tempatnya bekerja. Kepada polisi, wanita 26 tahun ini mengaku uang nasabah hanya untuk modal usaha. Namun karena jumlahnya mencapai 6 miliar rupiah, Vina mulai kewalahan mengelolanya. Memang bonusnya itu tidak wajar seperti yang rutin dilakukan oleh pihak bank. Biasanya mungkin bonus sekedar kayak mood atau souvenir yang sifatnya ringan, tapi ini ada iming-iming motor dan handphone yang mahal. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk bukti transaksi korban ke Vina dan sebuah mobil. Dan Vina kini dijerat Undang-Undang Perbankan dan pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya, Afsah iNews melaporkan. Puluhan monyet liar ekor panjang menyerbu permukiman rumah warga. Diduga kawanan monyet keluar dari habitat karena kelaparan di tengah pandemi COVID-19 di masa peralihan musim. Nyari makanan kayaknya. Kawanan monyet liar masuk pemukiman warga di kawasan Gudang Kahuripan, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam sepekan terakhir, sekitar 50 monyet liar ekor panjang membuat warga resah. Kawanan monyet ini merusak beberapa atap bangunan, bahkan mengambil makanan di warung hingga buah-buahan yang ditanam warga. Keluarnya pagi, siang, sama sore, setelah lewat genteng ini, genteng-genteng juga pada rusak gitu. Terus kalau lapar, paling nyari ke bawah, ke situ, ke tempat makan. Gitu. Sejak kapan, Mas? Sejak 1 tahun yang lalu.
Diduga puluhan monyet liar ini keluar dari habitatnya, area hutan lindung di sekitar Lembang, karena kelaparan di masa peralihan musim penghujan ke kemarau. Masyarakat sekitar berharap pemerintah melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dapat mengatasi monyet liar ini, sehingga tidak ada lagi kawanan monyet liar masuk ke pemukiman warga. Sementara itu di Dusun Lingkar, Kecamatan Kotogasip, Kabupaten Siak, Riau, 2 beruang madu berkeliaran di pemukiman warga. Warga resah lantaran beruang madu ini sudah memangsa 7 ekor ayam ternak warga. Menanggapi hal tersebut, tim penyelamat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau bersama kepolisian bekerja sama untuk mengevakuasi hewan yang dilindungi ini menggunakan kandang perangkap. Langkah berikutnya setelah kami melakukan sosialisasi bersama, tim kami sampai saat ini masih berada di sana. Kami sudah memasang jerat, kami sudah memasang box trap, kandang jerat atau kandang jebak untuk berusaha mengevakuasi 2 ekor beruang itu karena sudah menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat. Pemasangan perangkap telah berlangsung sejak Senin malam hingga Selasa sore, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Kemunculan beruang madu di pemukiman warga diduga karena habitatnya beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Diduga hingga kini 2 beruang madu tersebut masih berada di sekitar pemukiman warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan ditemukan meninggal dunia di kubangan sawah di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diduga bocah malang ini merupakan korban pembunuhan karena perhiasan yang dikenakannya hilang. Kesedihan begitu dirasakan pasangan Sucipto dan Satuha warga Dusun Pelumpang, Kabupaten Pasuruan. Mereka tak menyangka anak perempuan satu-satunya tewas mengenaskan. Mintanya apa jenengan, Pak? Hukuman mati. Hukuman mati ya? Iya. Kapolsek Kejayan sudah mengamankan dan memeriksa pasangan suami istri ini yang terakhir bertemu dengan korban. RR bocah 4 tahun ditemukan tergeletak tak bernyawa di kubangan sawah Selasa malam. Barang berharga milik korban berupa gelang emas, kalung, dan antingnya hilang, sehingga diduga korban dirampok. Untuk proses penyelidikan, jasad bocah malang ini dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo untuk diotopsi. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Bagaimana kronologi penemuan bocah tewas yang dibunuh, jasadnya ditemukan di kubangan sawah? Kita langsung menanyakan ke ibu korban. Ada Ibu Satuha. Ibu, kami dari iNews TV mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa keluarga Ibu. Ibu Satuha. Ibu Satuha, selamat siang Ibu. Ibu, kami ucapkan duka kami dari iNews TV. Ibu, apakah di tengah kesedihan ini Ibu bisa ceritakan sedikit Ibu saat mengetahui kejadian ini Ibu? Baik. Ya pemirsa, kami mohon maaf karena memang saat ini narasumber sedang dirundung kesedihan karena anaknya telah meninggal. Dan kami juga mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga. Pemirsa, buntut dari kasus perkosaan seorang anak oleh pengelola rumah aman di Lampung Timur, PPA desak Pemkab segera bekukan lembaga independen P2TP2A Lampung Timur. Usai jeda, tetap bersama kami.